Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Apoteker Kim, di channel YouTube Apoteker Muda 20. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan pembahasan tryout UKAI Farmasi Klinis Part 4 dari nomor 31 sampai dengan 40. Yuk kita mulai saja. Soal nomor 31. Seorang pria 75 tahun datang ke rumah sakit dengan diagnosa BPH. Dokter kemudian memberikan terapi tamsulosin. Bagaimana mekanisme kerja tamsulosin? Pilihannya A. Menghambat asetilkolin di otot polos. B. Menyempitkan pembuluh darah prostat sehingga pancaran air kencing cepat. C. Menghambat pertumbuhan kelenjar. D. Relaksasi otot polos. E. Antikolinergik selektif. Jawabannya adalah D ya, relaksasi otot polos. Soal nomor 32. Seorang pasien berusia 28 tahun dengan riwayat hipertensi mendapatkan terapi amlodipin tablet selama 2 tahun. Pasien kontrol bulan ini dan menyatakan positif hamil 3 minggu. Obat apa yang sesuai untuk mengontrol tekanan darah pasien tersebut? Pilihannya A. Kandesartan, B. Furosemid, C. Metildopa, D. Hidrokortiazid, dan E. Ramipril. Jawabannya adalah C. Metildopa. Terapi antihipertensi untuk ibu hamil itu pilihannya adalah metildopa, labetalol, dan nifedipin. Soal nomor 33. Seorang apoteker sedang melakukan pemantauan terapi pada pasien TB HIV. Pasien tersebut menggunakan efavirenz, lamivudin, lidofudin, piridoksin, dan 4 obat TB. Keluarga pasien menyampaikan pasien sering mengalami halusinasi. Apakah obat yang menyebabkan keluhan tersebut? Pilihannya A. Rifampicin, B. Efavirenz, C. Lamivudin, D. Piridoksin, dan E. Zirofudin. Jawabannya adalah B ya, Efavirenz. Karena efek samping dari efavirenz yaitu salah satunya adalah halusinasi. Soal nomor 34. Seorang pasien dewasa datang ke apotek membeli bisakodil tablet untuk mengatasi sembelit yang sudah diderita selama 3 hari. Apa informasi terkait penggunaan obat yang harus Anda berikan kepada pasien? Pilihannya A. Obat diminum pagi hari setelah makan. B. Obat diminum pagi hari sebelum makan. C. Obat diminum malam hari sebelum tidur. D. Obat diminum pagi hari setelah makan. Dan E. Obat diminum di siang hari sebelum makan. Jawaban yang tepat untuk pemakaian bisakodil tablet adalah C. Obat diminum malam hari sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur? Karena obat ini membutuhkan waktu sekitar 6-12 jam untuk bekerja. Soal nomor 35. Seorang pasien wanita berumur 50 tahun mengalami gagal jantung sejak 3 tahun yang lalu. Beliau memiliki riwayat hipertensi selama 6 tahun dengan diobati yaitu dengan hidrokortiazid. Namun akhir-akhir ini tekanan darah beliau terus meningkat. Obat apa yang dikontraindikasikan? Pilihannya A. Valsartan, B. Misoprostol, C. Furosemid, D. Captopril, dan E. Verapamil. Jawabannya adalah E. Verapamil. Kenapa verapamil? Verapamil merupakan obat golongan CCB non-dihidropiridin. Nah, di mana obat ini kontraindikasi dengan penyakit gagal jantung karena bekerja pada otot jantung. Obat ini akan memblok kalsium ke dalam otot jantung sehingga kalsium ini untuk meningkatkan kontraksi dan menimbulkan kalsium ini akan terhambat masuk ke otot jantung. Jadi otot jantung akan menjadi lemah. Soal nomor 36. Seorang pria 45 tahun datang ke apotek mengeluhkan bahwa obat untuk menurunkan kolesterol yang diterima palsu setelah meminumnya. Ia merasakan nyeri pada kakinya. Obat yang diterimanya adalah simvastatin. Kondisi ini disebut dengan A. White Trouble Syndrome, B. Extrapiramidal, C. Neuropathy perifer, D. Stevens-Johnson Syndrome, dan E. Rhabdomyolysis. Jawabannya adalah E. Rhabdomyolysis. Efek samping dari simvastatin adalah rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis merupakan gejala dari kerusakan otot rangka. Di antaranya ada 3 gejala, yaitu seperti pertama, nyeri otot di pundak, paha, atau punggung bagian bawah. Yang kedua, kelemahan otot atau kesulitan menggerakkan lengan dan tungkai. Dan yang ketiga, urin berwarna kemerahan atau kecoklatan. Soal nomor 37. Tuan H berusia 27 tahun menjalani rawat inap di rumah sakit. Dokter mendiagnosis Tuan H HIV stadium 4 dan hepatitis B.
Hasil pemeriksaan HbS-Ag positif dan CD4-nya yaitu 20 sel per mikroliter. Dokter meminta saran apoteker untuk pemilihan antiretroviral yang digunakan. Pilihannya A. Abacavir, B. Zidovudin, C. Stavudin, D. Tenofovir, E. Didarosin. Jawabannya adalah D. Tenofovir. Tenofovir memiliki efek hepatotoksik lebih rendah dibandingkan dengan antiretroviral lainnya. Soal nomor 38. Nyonya P berusia 30 tahun mendapatkan resep ciprofloxacin 250 mg untuk anaknya yang berusia 3 tahun. Apoteker melakukan kajian resep, lalu mengusulkan penggantian obat kepada dokter. Alasan apoteker mengganti obat tersebut karena A. Dapat menyebabkan shock anafilaksis, B. Dapat mengakibatkan gangguan pendengaran, C. Dapat mengakibatkan perubahan pada warna gigi, dan D. Dapat menyebabkan sindrom Rey, E. Dapat menghambat pertumbuhan tulang. Jawabannya adalah E. Dapat menghambat pertumbuhan tulang. Di sini untuk penjelasannya, quinolone dapat menyebabkan tulang rawan pada sendi penahanan berat badan hewan, karena itu tidak dapat digunakan pada anak dan remaja. Untuk shock anafilaksis biasanya terjadi pada antibiotik golongan penisilin. Tetrasiklin dapat menyebabkan perubahan warna gigi pada anak. Nah, untuk aspirin menyebabkan sindrom Rey pada anak-anak. Sedangkan antibiotik aminoglikosida menyebabkan gangguan pendengaran. Soal nomor 39. Seorang laki-laki 23 tahun dengan diagnosis asma kronis mengalami peningkatan kadar SGOT dan SGPT. Obat asma apakah yang menyebabkan keadaan tersebut? Pilihannya A. Salbutamol, B. Betamethasone, C. Zileuton, D. Bromohexin, dan E. Cromolyn. Jawabannya adalah C. Zileuton. Jadi, Zileuton ini memiliki efek samping yaitu meningkatkan kadar dari SGPT dan SGOT. Soal nomor 40. Seorang pria berusia 55 tahun mengalami pembengkakan prostat jinak. Dokter memberikan terapi prazozin 1 kali sehari. Apakah efek samping yang diwaspadai oleh pasien tersebut setelah mengkonsumsi obat? Pilihannya A. Penglihatan kabur, B. Diare, C. Mengantuk, D. Hipotensi, dan E. Urinasi berlebih. Jawaban yang tepat adalah D ya, hipotensi. Nah, pada video kali ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Terima kasih. Salam farmasi, salam apoteker muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.